Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para taruna dan taruni Politeknik Sidoarjo yang sangat saya cintai, ini ada 5 kelas ini. Kelas Politeknik KP Sidoarjo, kelas Politeknik KP ada 5 kelas semuanya. Prodi Teknik Budidaya Perikanan, Prodi Teknik Pengelolaan Produk Perikanan, dan seterusnya. Mari kita buka pertemuan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Suis Qoim Abdullah. S1 saya Sastra Arab, S2 saya Pemikiran Islam, S3 saya itu Pemikiran Islam. Jadi keahlian saya itu tahu sedikit tentang banyak. Nah, karena itulah maka orang yang sangat berhak mengajar tentang agama di Politeknik Sidoarjo ini termasuk saya, atau yang sama jurusannya dengan saya. Adik-adik yang sangat saya hormati, pendidikan agama itu terdiri dari beberapa komponen. Salah satunya adalah materi pertama, Tuhan Yang Maha Esa dan Ketuhanan. Nah, kita akan berbicara 2 poin. Satu, berbicara tentang ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, berbicara tentang ketuhanan. Loh, siapa Tuhan Yang Maha Esa itu? Ada 3 pembicaraan di dalam kesempatan ini. Satu itu secara epistemologi, secara syariat itu. 2 secara ontologi, rasional. 3 secara aksiologi, secara praktek. Nah, secara epistemologi itu mengenalkan tentang Tuhan. Siapa Tuhan itu secara syariat? Khalik, pencipta. Lalu siapa Tuhan selain pencipta? Dia adalah Maha Kuasa. Nah, selain Maha Kuasa, siapa lagi Tuhan itu? Tuhan itu tidak butuh sesuatu. Bekerja tidak butuh, disanjung tidak butuh. Tidak butuh sesuatu sama sekali. Nah, Tuhan itu punya nama 99. Nah, 99. Nama Tuhan itu 99 itu anak-anakku lihat sendiri di dalam Al-Quran itu. Jadi kalau di dalam hadis nama Tuhan 100 kurang 1. Mi'ah illa wahid. 100 kurang 1. Nah, ini yang harus sampean kenal. Jadi Tuhan kita itu, kalau sampean itu tidak kenal dengan Tuhan kita itu, kita tidak akan bisa mencintainya. Padahal mencintai Tuhan itu salah satu syarat untuk menjadi hamba yang baik. Nah, itu secara epistemologi. Dalilnya banyak itu, karena epistemologi itu berdasarkan dalil. Nah, karena berdasarkan dalil, maka kita itu menangkap dengan kepercayaan. Jadi sebuah kepercayaan yang hebat tentang Tuhan Yang Maha Esa, tentang Tuhan yang mempunyai 99 nama, tentang Tuhan sebagai pencipta, tentang Tuhan sebagai zat yang tidak butuh siapa-siapa gitu. Ya, lalu pembicaraan yang kedua itu Tuhan secara ontologi. Nah, Tuhan secara ontologi rasional, siapa Tuhan itu? Pencipta? Bukan. Karena pencipta itu Tuhan masih butuh bekerja. Padahal Tuhan tidak butuh bekerja. Nah, sebagai apa? Sebagai bim salah bim? Bukan. Tuhan itu, kata Tuhan, apa? Ana kancun
makhfiyun. Jadi saya itu adalah mutiara yang tersimpan. Fa ahbabtu an urafah, saya senang mengetahui diriku. Fa khalaqtul khalqa fa bi arifuni. Nah, ini maknanya majasi. Lalu saya melihat diriku, setelah saya melihat diriku, berpikir tentang diriku, maka ada seluruh dunia itu timbul dengan sendirinya. Karena itulah Tuhan itu siapa? Tuhan itu secara ontologi sumber dari segala yang ada. Tidak butuh bekerja Tuhan. Hanya melihat dirinya sudah timbul, melahirkan dunia saisinya ini. Nah, yang ketiga itu, Tuhan itu sebagai aksiologi. Siapa Tuhan itu sebagai aksiologi? Kalau menurut para pemikir, Tuhan sebagai aksiologi itu saya, diri manusia ketika menyatu dengan Tuhan. Itu. Apa katanya yang berpendapat seperti itu? Katanya Al-Junaid, orang masuk melalui Tuhan itu adalah melalui ilmu. Orang masuk kepada Tuhan itu melalui ilmu tauhid. Tauhid itu apa menurut Al-Junaid? Al-istighraq fillah alal kulliyah, tenggelam di dalam Allah secara totalitas. Lu percaya kepada Allah secara totalitas itu bagaimana bentuk kehidupannya? La takayyafa wa la tahayyasa wa la ta'ayyana. Jangan sekali-sekali kita mengatakan aina Allah, di mana Allah. Jangan sekali-sekali mengatakan kaifa Allah, bagaimana Allah. Tidak boleh. Jangan sekali mengatakan min haitsullah, sebab Allah gitu. Jangan sekali-kali. Lalu saya begini, lalu saya gitu kan. Enggak boleh, itu ujub. Jadi seluruhnya kita harus pasrah kepada Allah, beriman kepada Allah, percaya secara totalitas kepada Allah. Kenapa kok kita harus percaya, sudah harus yakin kepada Allah secara totalitas? Karena manusia itu sudah di dalam kandungan itu sudah Allah memanggil malaikat, uktub arba'ah kalimatin. Katanya, catat 4 kalimat. Satu itu rizkuhu. Ya, rizkinya itu sudah ditentukan oleh Allah. Amaluhu, pekerjaannya sudah ditentukan oleh Allah. Terus zaujatuhu, istrinya sudah ditentukan oleh Allah. Jodohnya sudah ditentukan. Umruhu, umurnya sudah ditentukan. Jadi karena itu seluruhnya sudah ditentukan oleh Allah, percaya saja kepada Allah secara totalitas. Jadi jangan tidak mengatakan itu. Tidak mengatakan kaifallah, bagaimana Allah, aina Allah, di mana Allah, min haitsullah. Jadi sebab Allah. Jangan sampai mengatakan seperti itu. Jadi karena itulah makanya kalau kita sudah melakukan seperti itu, tenggelam di dalam Allah secara totalitas, istadalla fihi alaihi, mendapat petunjuk katanya. Ditanya oleh temannya Al-Junaid itu, ma huwa istidlaluhu, apa petunjuknya? Karena istidlaluhu taufiqahu, petunjuknya itu adalah taufik. Karena itulah para kiai kalau pidato itu, kalau NU itu mengatakan setelah terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi. Lalu Muhammadiyah meniru tanpa waw, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum. Akhirnya NU banyak sepakat melarikan diri menjadi wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wassalamualaikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq itu seluruhnya Tuhan yang menjadikan kita itu cocok kepada segala sesuatu. Nah, ketika kita sudah mendapat taufik, akan kebanjiran hidayah. Apa hidayahnya itu? Katanya Al-Junaid, wa minat tauhidi wa qa'atas diwihi. Setelah percaya kepada Tuhan, tenggelam kepada Tuhan secara totalitas itu, akan dikasih hidayah oleh Allah, mengetahui Allah ada secara rasional. Wa minat tasdiqi bihi wa qa'atahqiqulihi. Wa minat tasdiqi bihi wa qa'atahqiqu alaihi. Ketika sudah mampu mengetahui Tuhan ada secara rasional, kita itu mendapat hidayah, mampu merasakan Tuhan itu ada dalam kehidupan itu. Wa minat tahqiqi alaihi jarat al-ma'rifatu bihi. Ketika kita sudah mengetahui Allah, mampu merasakan Allah ada dalam kehidupan ini, akan mendapat hidayah bertemu dengan Tuhan.
Wa minal ma'rifati bihi waqa'at al-istijabatu fi ma da'a ilaihi illa yaqula al-fani kana mawjudan mafqudan wa mafqudan mawjudan. Fakana haitsu lam yakun wa lam yakun haitsu kana, tsumma kana ba'da ma lam yakun haitsu kana. Ketika kita sudah sudah sampai mengetahui bertemu dengan Tuhan, akan mendapat hidayah menyatu dengan Tuhan. Ketika kita sudah prosesnya menyatu dengan Tuhan, pasti kita sebagai manusia mengatakan Allah itu maha ada, tapi hilang lenyap dalam kehidupan ini. Allah hilang lenyap dalam kehidupan ini, tapi maha ada. Itu tingkatan pertama. Tingkatan kedua, kana wa minat tauhid wa tasdiqu bihi wa minat tasdiqi wa tahqiqu alaihi wa minat tahqiqi alaihi jarat al ma'rifatu bihi wa minal ma'rifati bihi wa qan al istijabatu fi ma da'a ilahi illa yaqul al-fani kana mawjudan mafqudan wa mafqudan mawjudan. Fakana haitsu lam yakun wa lam yakun haitsu kana. Allah itu maha ada, tapi seakan-akan tidak ada. Allah itu seakan-akan tidak ada, tapi maha ada. Itu tingkatan yang kedua. Fa ba'da ma lam yakun, ketika sifat basyariah manusia itu hilang, kana. Tuhan. Nah, ketika apa saja betul-betul menyatu, mesti yang bangkit itu hanya satu, yang timbul hanya satu. Seperti kita kopi, katanya filsuf kopi, orang minum kopi itu kok kopinya pahit, yang disalahkan gulanya. Kok kopinya itu terlalu manis, yang disalahkan gulanya. Kok kopinya betul-betul menyatu dengan gula dan dengan air, lalu kopinya yang dianggap kopinya top markotop. Jadi begitu pula ketika kita menyatu dengan Tuhan, lalu Tuhan. Kana. Jadi Tuhan yang ada. Lalu siapa Tuhan secara aksiologi? Aku ketika menyatu dengan Tuhan. Jadi seluruh manusia ketika menyatu dengan Tuhan, dialah Tuhan. Gitu. Adik-adik yang sangat saya hormati, yang kedua kita berbicara tentang ketuhanan. Nah, ketuhanan itu apa? Yang muncul dari Tuhan. Pasir-pasir itu muncul dari Tuhan. Semua dunia ini muncul dari Tuhan. Jadi apa yang ada di dunia ini adalah substansi Tuhan. Itu cermin tentang ketuhanan. Kita melihat ini. Ketuhanan itu seluruh ciptaan Tuhan. Yang kedua, alam semesta ini. Alam semesta ini juga cermin tentang Tuhan. Sampai melihat apa saja di alam semesta ini yang tampak Tuhan. Karena mereka itu adalah substansi Tuhan. Mereka itu adalah makhluk, yang tampak adalah khalik. Yang kedua itu para malaikat. Para malaikat itu juga substansi Tuhan. Muncul dari Tuhan. Tidak usah diciptakan, langsung muncul, tugasnya seperti itu. Jadi kok kita itu mampu melihat malaikat, yang tampak adalah Tuhan, karena mereka adalah ciptaan Tuhan. Yang berikutnya adalah tentang jin. Jin juga begitu. Ketika kita bertemu dengan jin, maka yang tampak adalah Tuhan. Itu adalah ketuhanan. Jadi seluruh yang ada di dunia itu cermin tentang Tuhan. Yang terakhir itu manusia. Manusia itu lebih tampak sebagai Tuhan ketika menyatu dengan Tuhan. Atau ketika dia manusia berjalan, mesti lebih kita mampu melihat dialah sebetulnya cermin Tuhan yang sebenarnya. Kenapa? Karena manusia terdiri dari dua dimensi. Dimensi al-khalqu dan dimensi al-amru. Al-Haqu itu ciptaan, Al-Amru itu tugas, perintah Tuhan. Maka Tuhan di dalam Al-Quran ketika Nabi Muhammad ditanya tentang Tuhan, yas'alunaka, ketika ditanya tentang roh, yas'alunaka anir roh, qulir roh min amri rabbi. Mereka bertanya Muhammad tentang roh. Katakan, roh itu perintah Tuhan. Dan karena roh itu perintah Tuhan, maka manusia itu rohnya kalau meninggal itu kembali kepada Tuhan. Maka roh kita abadi. Maka ketika kita itu mampu menyatu dengan Tuhan tadi,
menjadi kita orang-orang yang suci, ikhlas, mampu menyatu dengan Tuhan. Ya yang ada di dalam kita adalah Tuhan. Karena roh itu substansi Tuhan. Anak-anakku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, itu sebetulnya Tuhan dan ketuhanan. Jadi Tuhan itu ada 3 kita mengenal. Secara epistemologi, siapa Tuhan secara epistemologi? Khalik, pencipta. Secara ontologi, siapa Tuhan secara ontologi? Sumber dari segala yang ada. Secara aksiologi, siapa Tuhan secara aksiologi? Kami ketika menyatu dengan Tuhan. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Pikirkan dan nanti rangkum itu dikirimkan kepada Politeknik Sidoarjo. Sekian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.